Stop Bullying sebagaimana campaign Stand Up, Stand Strong, and Stand Together. Kita berdiri tegak, dan berdiri bersama. Dan mari cegah tindakan intimidasi di antara kita. Apa itu bullying dan apakah gambar di bawah ini merupakan tindakan dari bullying? Yaps, betul sekali. Kalian pernah gak sih mengalami tindakan dipukul, dipermalukan, diejek, bahkan dikucilkan, baik di tempat umum maupun di media sosial? Nah, hal tersebut merupakan tindakan bullying juga. Hal tersebut dapat menjadi kenangan buruk dan menjadi trauma di masa kecil kalian. Maka dari itu kita harus mencegah tindakan intimidasi di antara kita. Maka dari itu, mari kita bahas bullying. Bullying merupakan salah satu penyalahgunaan tindakan relasi kuasa atau power relation di kalangan anak-anak. Pasti relasi kuasa atau power relation. Nah, power relation merupakan suatu hubungan di antara dua pihak, yang satu pihaknya memiliki power dan pihak yang lain tidak memilikinya, sehingga power yang memiliki power rendah akan mengikuti kemauan si pemilik power yang besar. Anak yang melakukan tindak bullying merupakan anak-anak yang biasanya memiliki power yang besar di lingkungannya. Biasanya seperti apa sih? Biasanya seperti yang memiliki fisik yang lebih besar atau lebih atletis, kemudian wajah yang rupawan, atau orang-orang yang dianggap memiliki power dan ditakuti oleh anak-anak lainnya. Tapi tidak semua orang yang memiliki power tersebut akan melakukan tindakan bullying. Jadi, bullying merupakan tindakan penyalahgunaan. Tidak semua orang melakukan hal tersebut. Jadi, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hal-hal atau ciri khas yang disebutkan tadi. Nah, apa sih untungnya bullying? Kenapa sih orang mau melakukan bullying? Nah, biasanya orang melakukan bullying, atau sebenarnya bukan dibilang untung sih, tapi menurut mereka yang melakukan bullying itu bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu keuntungan seperti pengakuan sosial atau mendapatkan sesuatu dan lain hal. Nah, selain itu, bullying juga terbentuk dari mengamati perilaku bullying orang lain. Faktor lingkungan ini penting untuk mencegah tindakan bullying, karena bisa saja anak belajar dari lingkungannya. Anak akan mikir, wah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa psikologinya disebut social learning. Jadi si anak ini ngelihat temennya yang bully mendapatkan banyak keuntungan tanpa adanya hukuman. Jadi si anak ini akan pengen ngebully juga, biar si anak juga mendapatkan keuntungan yang sama dari temannya yang bully. Ini bedanya kalau misalkan si bully ini akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman, misalkan dari gurunya, maka si anak kan tidak akan berpikir untuk akan melakukan tindakan bullying. Justru dia malah berpikir, oh, mendingan gak usah melakukan hal tersebut deh, daripada dihukum sama guru atau dimarahin sama guru. So, kegiatan bullying merupakan kegiatan yang sangat penyalahgunaan ya. Jadi tindakan ini bisa menimbulkan dampak negatif, tidak ada positifnya, baik untuk korban maupun si pelaku. Nah, menimbulkan salah perception atau salah pandang untuk si korbannya, karena si korbannya bisa berpikir bahwa kok aku
bisa seburuk ini ya. Jadi dia akan berpikir bahwa dirinya sangat buruk, sehingga teman-temannya membuli mereka. Dan dia berpikir bahwa dia pantas untuk dibully oleh teman-temannya. Tersebut saat mereka akan tumbuh dewasa atau beranjak remaja, anak-anak akan merasa bahwa adanya tidak kepercayaan diri pada dirinya atau insecurity, dan hal tersebut sangat tidak bagus tentunya. Jadi untuk adik-adik atau anak-anak yang pernah mengalami tindakan tersebut, sudah ada beberapa treatment yang ada dari ahli tentunya yang sudah dikembangkan untuk mengatasi tindakan bullying. Bagaimana sih cara mengatasi trauma akibat dari bullying? Yang pertama, gunakan perspektif orang dewasa untuk menggantikan perspektif anak yang mengalami trauma. Mungkin banyak dari anak-anak beranggapan bahwa teman sekolahnya yang melakukan perundungan kepada dirinya, maka selamanya anak tersebut akan terjebak dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu. Padahal sering bertambahnya usia, relasi pertemanan akan sangat dinamis dan tidak terpaku pada satu lingkungan saja. Segala hal tidak menyenangkan yang terjadi bukanlah akhir dari kehidupan, dan cepat atau lambat akan berlalu. Pandangan itulah yang bisa dicoba dan diberikan kepada anak-anak yang mengalami korban perundungan. Nah, meski berusaha memberikan pandangan baru, jangan sampai mengecilkan traumatis yang dialami oleh korban ya. Kedua, pemberdayaan dan tingkatkan harga diri. Langkah lain yang dapat ditempuh untuk memulihkan trauma adalah dengan cara memperdaya korban. Orang tua atau guru dapat membantu memberdayakan korban dengan menggali potensi diri dan menanamkan nilai positif dalam kehidupan. Setiap pencapaian dari sang anak perlu diberikan apresiasi guna membangun kepercayaan dirinya, sekaligus memotivasi anak untuk melakukan pencapaian-pencapaian lainnya dengan mengajarkan konsep yang lebih positif. Maka diharapkan korban dapat menemukan nilai positif dari dirinya dan kehidupannya. Ketiga, ajarkan empati diri dan validasi diri. Maksudnya validasi diri. Ajarkan kepada anak untuk berempati kepada diri sendiri dengan menerima kegagalan atau kekurangan dan tetap berfokus untuk mencoba lebih baik di lain kesempatan. Jadi, bukan hanya berempati kepada diri sendiri, anak juga perlu diajarkan untuk memvalidasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri, sehingga tidak terlalu memerlukan validasi dari orang lain. Empati kepada diri sendiri dapat membantu menurunkan kecemasan terhadap diri sendiri dan empati kepada diri sendiri dapat membantu menurunkan kecemasan terhadap diri sehingga dapat membentuk mentalitas yang lebih kuat. Keempat, ajarkan konsep kesetaraan. Perilaku perundungan seringkali terjadi karena relasi yang timpang, karena ada pihak yang memiliki power relation seperti tadi, relasi kuasa. Sedangkan korban dianggap lebih inferior. Oleh sebab itu, penting menumbuhkan prinsip kesetaraan kepada anak. Perlu diingat oleh anak, setiap manusia berharga serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada alasan yang tepat bagi seseorang untuk merundung pihak lain. Sikap saling menghormati, rendah hati, menerima perbedaan, dan berkarakter sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Dan kelima, pengertian bahwa perundungan adalah tentang si pelaku. Pelaku perundungan seringkali merupakan korban perundungan di masa lampau untuk membalas rasa sakitnya, kesedihannya, atau insecurity yang dialaminya. Tidak jarang dari pihak tersebut berundung orang lain. Hal ini terjadi karena adanya alam bawah sadar perilaku tersimpang, keinginan agar orang lain merasakan hal yang sama dengan dirinya di masa lalu. Hal ini mungkin dapat membantu korban perundungan untuk bangkit. Dukungan dari para guru dan orang tua sangat dibutuhkan agar korban perundungan dapat memulihkan kondisi psikisnya.
Bila diperlukan, jangan segan untuk meminta bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Bagi sebagian korban, penyembuhan trauma emosional tidak mudah dan memakan waktu. Dukungan dan pendampingan serta psikologis yang tepat harus terus diberikan dalam masa pemulihan trauma. Jadi, untuk teman-teman semua, mari kita jauhi tindakan penyalahgunaan atau power relation dan kegiatan tersebut memicu adanya tindakan bullying. Maka stand up, stand strong, and